في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ. Donasi dakwah Al-Qayyim. Yuk bekerja sama dalam amal kebaikan untuk dakwah dan amal sosial peduli umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berbagi bersama, sharing bersama berkaitan dengan satu hal yang semoga juga bermanfaat. Kali ini saya akan bicara soal bagaimana kita bisa menjadi seorang yang ahli di bidang kita. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang saya telateni adalah berkaitan dengan public speaking. Yang pertama adalah temukan alasan yang kuat. Ya, dalam bahasa Inggrisnya ada strong why. Temukan alasan yang paling kuat pada dirimu. Sehingga nanti kita akan punya semangat yang membara, semangat yang tentu luar biasa, agar kita senantiasa melakukan hal itu dengan yang terbaik. Meskipun ada halangan, ada rintangan, ada godaan, kita tetap fight. Kenapa? Karena kita punya alasan yang kuat. Nah, temukan alasan yang paling kuat pada diri Anda. Kalau saya punya alasan bahwa ketika kita bicara di depan umum, berarti kita ada sarana untuk berdakwah, menyeru kepada kebaikan kepada orang lain. Ini salah satu poin yang barangkali juga bisa dimiliki oleh diri kita sebagai orang yang beriman, bagaimana agar dakwah syiar ini terus senantiasa bisa berjalan dari waktu ke waktu, salah satunya dengan cara kita bisa bicara di depan orang banyak. Kemudian yang berikutnya yang kedua ya, yang kedua ini adalah bagaimana kita bisa untuk mendapatkan ilmunya, mempelajari ilmunya. Ada yang namanya tool. Kita harus tahu bagaimana caranya melakukan ini. Kalau nggak tahu ilmunya bagaimana? Orang yang sholat ya, itu tentu juga tahu ilmunya. Bagaimana kemudian kita mengawali dengan takbir dan juga mengakhiri dengan salam. Begitu pula dengan public speaking, kita juga harus tahu dengan ilmunya. Bagaimana kita bisa bicara di depan orang banyak ya, dengan bahasa kita, vokal kita, kemudian juga mimik kita, kemudian juga gestur atau juga gerak tubuh kita. Ini perlu diperhatikan ya, termasuk pilihan-pilihan kata. Agar kemudian juga mudah dipahami oleh orang lain, maka diperlukan yang namanya ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, adalah praktek berulang-ulang. Ada yang namanya repetisi, berulang, lagi, dan lagi. Kalau kita mengerjakan yang pertama barangkali masih kok kayaknya agak sulit ya. Tapi kalau kemudian kita sudah mengerjakan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, maka kita akan bisa lebih menyesuaikan. Artinya lebih simple ya, lebih gampang ya untuk melakukan sesuatu hal kalau kita sudah terbiasa melakukan. Kenapa? Karena belajar dari pengalaman. Coba bayangkan kalau Anda tidak pernah mengendari kendaraan bermotor ya, belum pernah sama sekali. Kemudian Anda mengendari bagaimana? Tentu saja akan merasa kesulitan. Tapi kalau kemudian Anda sudah melakukannya setiap hari ya, setiap waktu berulang-ulang, maka insya Allah Anda lebih lihai untuk mengendarai kendaraan bermotor itu sendiri, termasuk dalam dunia public speaking. Kalau kemudian kita nggak pernah tampil di depan orang banyak begitu ya, nggak berani, misalkan ya, kamu nanti MC ya, jangan saya dong gitu ya, maka nantinya kita juga tidak akan terbiasa untuk bisa melakukan hal itu. Nah, oleh karena itu, maka ya, sahabatku, saudaraku, para milenial terutama, yang saat ini betul-betul punya wirauh luar biasa, yuk kita awali agar kita bisa ahli di bidang public speaking. Kita mulai dari yang pertama punya alasan yang kuat, yang kedua adalah kita punya tool atau juga ilmunya, dan yang ketiga kita membiasakan atau mengulang-ulang sesuatu agar kita ahli di bidangnya. Oke, terima kasih. Saya Faris dari School Berani Bicara Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.